Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di negeri Babilonia, hiduplah seorang raja yang bernama Namrud. Namrud dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Suatu hari, ia mengumumkan untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan di Babilonia. Karena sebelumnya, ia bermimpi akan ada bayi laki-laki yang lahir yang merebut kekuasaannya. Perintah Raja Namrud itu membuat Tarah atau ayah Nabi Ibrahim yang bekerja sebagai pembuat patung itu cemas karena istrinya sedang mengandung. Sekalipun Tarah adalah pembuat berhala, namun jika yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, maka harus tetap diserahkan kepada Raja Namrud. Maka dari itu, Tarah menyembunyikan istrinya di goa yang jauh dari pemukiman. Istri Tarah melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di goa selama setahun. Namun setiap bulan pertumbuhannya seperti bertambah 1 tahun, sehingga ketika keluar dari goa, badannya seperti anak yang berusia 12 tahun. Setelah keluar dari goa, Nabi Ibrahim heran melihat perilaku masyarakat Babilonia. Mereka menyembah patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bahkan, ayahnya adalah pembuat berhala yang sangat terkenal dan ikut menyembah berhala yang ia buat sendiri. Karena sifat kritisnya Nabi Ibrahim terus bertanya-tanya, "Siapa ya sesungguhnya Tuhanku?" Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itulah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76. Dan tatkala dia melihat bulan, dia pun berkata, "Inilah Tuhanku," karena cahaya bulan lebih besar dari cahaya bintang. Namun, bulan itu pun kemudian tenggelam. Setelah bulan tenggelam, dia berkata, "Sesungguhnya apabila Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat." Kemudian keesokan harinya, Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku yang lebih besar," karena cahaya matahari lebih besar dari cahaya bulan dan cahaya bintang. Namun matahari itu pun tenggelam. Ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan." Dan saat itu juga Nabi Ibrahim berpikir, "Tidak mungkin, Tuhanku kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang menghilang. Dan pasti ini semua artinya matahari, bulan dan bintang pasti ada yang menciptakan." Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim semakin mantap. Ia pun berani menyerukan bahwa patung berhala bukanlah Tuhan. Ibrahim mengajak orang-orang untuk meninggalkan patung dan menyembah Allah. Mendengar hal tersebut, Raja Namrud sangat marah dan memperingatkan Nabi Ibrahim
untuk tidak membuat kegaduhan lagi. Tetapi peringatan Raja Namrud tidak membuat Nabi Ibrahim takut. Suatu malam, ia menyelinap ke aula besar tempat penyimpanan patung berhala. Kemudian, ia menghancurkan semua patung berhala dan menyisakan satu patung yang paling besar dan meletakkan kapak di leher patung yang paling besar tersebut. Raja Namrud menjadi semakin marah karena patungnya sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diadili di depan masyarakat Babilonia dan kemudian Raja Namrud bertanya, "Apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya telah membuktikan bahwa dia yang telah melakukannya? Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu," kata Raja Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa itu?" kata Nabi Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar bahwa selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Raja Namrud memutuskan untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Dan Raja Namrud berkata, "Jika kamu adalah utusan Allah, maka kamu akan selamat. Dan jika tidak, berarti kamu adalah pembohong." Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Namun setelah api padam, Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran api tanpa luka sedikit pun. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, sekaligus menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan sangat menyayangi Nabi Ibrahim dan kaumnya. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim berkeluarga. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah memiliki anak bernama Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar memiliki anak bernama Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ishak menurunkan Nabi Musa. Sedangkan keturunan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Nah, itu tadi materi tentang Nabi Ibrahim. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.